juga kita memblendedkan antara satu dengan untuk menimbulkan kolaborasi, mengetahui keberagaman dari seluruh, baik keberagaman keilmuan, latar belakang, semua itu kita jadikan satu di dalam seluruh fakultas jadi satu di dalam kelas ini. Kenapa itu di blended ya? Kadang-kadang kan ada fakultas yang identik dengan orang-orang kaya saja ya, UKT-nya mahal gitu kan, masuk di situ ya. Ada fakultas yang ya rada fakir gitu ya, lebih banyak yang mendapatkan lah. Itu kalau di blended akan salah satunya itu bisa membantu. Selain keilmuan juga kan, ilmuwan ada yang merasa elit ya, sehingga humble-nya nggak keluar itu kalau begitu ketemu. Oh ternyata ada kamu yang nggak tahu, saya tahu kamu nggak tahu ternyata gitu kan. Jadi belajarnya bukan hanya by materi tapi juga by praktis Pak Sarudi kalau gitu. Iya. Oke, baik Bapak Syahrul. Sekarang nih ya Pak ya, saya izin untuk bertanya lebih dalam mengenai tentang UPKK. Karena jujur nih ya Pak ya, saya baru tahu istilah UPKK itu di semester 2 gitu. Karena di semester 1 itu tahunya hanya MKBU ya Pak ya. Karena kita semester 1 tuh 100% online. Jadi kita hanya mempelajari tentang MKBU, dan di semester 2 ini kita bertemu dengan PDB dan juga kita bertemu dengan UPKK ini ya Pak ya. Dan sebetulnya ini dari UPKK sendiri tuh berdiri sejak kapan, dan sebetulnya progres apa yang ingin dicapai oleh UPKK sendiri gitu Pak? Ya, jadi begini ya, mungkin sedikit ke belakang ya, ini cerita historik dulu ya. Mungkin dulu kan memang ada namanya MKWU yang disebut mata kuliah wajib universitas ya. Dulu sudah ada, tapi dalam pelaksanaan MKWU yang terdahulu itu biasanya dilakukan terpisah-pisah di fakultas masing-masing ya. Unitnya ada, unit pengelola MKWU dari dulu sebenarnya sudah ada. Nah, ketika itu sebenarnya sebenarnya sudah ada ide ya tentang pembuatan sebuah pembelajaran bersama. Karena kalau kita lihat di beberapa universitas ya, seperti ITB misalnya ya, dia sudah punya TPB itu kan, tahun pendidikan bersama kalau nggak salah ya, sudah punya TPB. Di UNER itu untuk melakukan integrasi itu memang butuh waktu ya. Nah sehingga muncullah itu ide untuk melakukan pendidikan bersama itu. Nah untuk membawahi itu maka muncul waktu itu namanya masih pusat ya, yang kemudian berubah menjadi unit itu. Jadi historisnya begitu sebenarnya. Nah, jadi dulu MKWU yang terpisah-pisah itu ditarik semua di tahun pertama gitu ya. Dulu kan semesternya terpisah-pisah itu di fakultas-fakultas. Di fakultas-fakultas sehingga kadang ada juga yang kelewat gitu ya. Kelewat belum ngambil Pancasila, kelewat belum ngambil ini, sudah di ujung mau lulus begitu ya. Nah, itu kan panik terus kan. Ya, sekarang supaya itu tidak terjadi karena ini pendidikan dasar ya, semua mendasari semua ini akhirnya ditarik semua di semesternya, jadi muncullah lembaga ini gitu. Kira-kira begitu secara. Berarti memang concern utamanya adalah bagaimana mengelola pendidikan dasar itu yang nantinya jadi fondasi untuk karir akademik mahasiswa selama di universitas gitu Pak Sarudi. Benar. Jadi kan karakter itu yang mendasari dulu ya. Jadi di 1 tahun disiapkan sehingga kemudian ketika masuk ke prodi, ke spesialisasi masing-masing, mereka sudah terbiasa dengan atmosfer UNER, dengan atmosfer keilmuan, dengan akademisi, dengan nilai-nilai keuneran itu tadi yang ada di dalam hebat itu ya. Jadi begitu. Nah, kayaknya Dina yang nggak mau dia mengalami itu. Silakan. Oke Pak, ini kan karena saya juga semester 2 ya Pak ya, saya masih belum tahu lebih dalam juga. Jadi sebetulnya tuh hal apa sih Pak yang membedakan antara pembelajaran dari UPKK ini dengan pembelajaran sebelumnya? Ini mungkin dari kakak tingkat saya gitu yang gitu ya. Yang pertama itu MKWU-nya itu tadi terintegrasi ya. Dan yang kedua itu pembelajarannya tidak berdasarkan fakultas tapi dicampur ya. Jadi kalau dulu itu pesertanya ya kalau misalnya fakultas ilmu politik ya, FISIP ya, depannya Pak Linggar itu ya mahasiswa FISIP saja gitu ya. Ekonomi mahasiswa ekonomi saja gitu. Jadi yang ikut kuliah ya teman-temannya saja gitu. Tidak ada interaksi dengan fakultas lain. Nah, dengan PDP itu Anda berinteraksi dengan punya teman banyak kan sekarang kan? Iya. Ya, temannya lintas fakultas kayak lintas fakultas. Ya. Jadi temannya tambah banyak ya, pengetahuannya tambah banyak gitu. Nah, itu yang membedakan ya, gampangnya. Kemudian yang kedua
itu ditambah dengan beberapa pengetahuan ya dasar atau dasar-dasar dari keilmuan dan pengembangan keilmuan dan keterampilan ya yang nanti diharapkan itu bisa berkembang. Jadi makanya ada logika dan berpikir kritis, komunikasi pengembangan diri. Ya, itu kan itu mata kuliah yang relatif baru dan tidak ada dulu di dalam MKWU sebelumnya ya. Yang itu sebenarnya dulu yang sifatnya soft skill ya. Itu dicoba diberikan pengayaan menjadi bagian dari hard skill, life skill, sekaligus soft skill ya juga gitu ya. Jadi dicampur di situ Pak Sarurianinya ya, semangatnya ya. Semangatnya begitu ya. Karena sekarang di era merdeka belajar ya, sekarang itu hal-hal yang sifatnya soft skill juga dianggap bagian dari pembelajaran yang diakui di dalam SKS ya atau intrakurikuler istilahnya begitu juga ya. Begitu ya, ada semangat merdeka belajar juga. Oke. Nah, Pak Sarur itu kan menyatukan fakultas dengan berbagai istilahnya ya. Mungkin cara berpikir gitu ya. Pasti kalau kayak Aldena ini cara berpikirnya sangat ilmu kesehatan sekali. Nah, itu tantangannya apa sih Pak Sarur waktu pendirian maksudnya PDB awal-awal ketika didirikan itu? Ya, tantangannya cukup berat ya, karena yang pertama adalah tantangan kurikulum ya. Nah ini di DIPP ini ya, lembaga yang ini sekarang kita pinjam ininya, studionya. Ini yang sebenarnya cukup berat ya. Awalnya bagaimana mengubah kurikulum yang dulunya mata kuliah dasarnya MKWU-nya terpisah-pisah menjadi berkumpul di semester awal ya. Ini mengubah skenario dari kurikulum di setiap prodi di UNER. Nah ini tentu saja tidak mudah ya. Prodi ya pasti ada juga yang kurang setuju ya begitu, karena kemudian persepsinya adalah mengambil porsi begitu ya. Proses yang sebenarnya bisa dilakukan sejak awal, ada yang begitu ya. Tapi seiring dengan waktu ya paham bahwa sebenarnya dari PDB ini ya bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum yang ada di prodi begitu. Jadi itu ya kemudian ya tantangannya juga mengurus 8.000 mahasiswa ya. Ini yang paling berat ini. Ngurus UNER berarti mengurus 8.000 mahasiswa dan itu ada euforia karena lama tidak kuliah. Ya, luring ya. Luring ketika kemudian kuliah luring tiba-tiba semua semangat ya. Jadi gedung baru yang yang digunakan. Ya, yang digunakan itu benar-benar diserbu ya ketika itu cukup ramai ya. Itu tantangannya dan kemudian jadwal tentu saja ya, mengatur jadwal kelas itu awal-awal tantangan yang terberat kami ya di situ karena dengan kalau dulu jadwal itu langsung diserahkan ke fakultas masing-masing ya. Kita sekarang harus mengkoordinasikan ya, ada 40 lebih ya, prodi S1 itu yang S1 ya, belum yang D3, mengkoordinasikan itu untuk kemudian sama dengan artinya tidak bertuburkan ya dengan yang kita lakukan di UPKK gitu. Baik Pak, kemudian untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan ini berarti di UPKK ini sendiri sudah mencapai target apa belum Pak untuk perkuliahan ini? Ya, target itu nanti akan kita evaluasi ya lagi setelah mahasiswa masing-masing kembali ke prodi juga ya. Kalau sejauh ini kami puas ya. Sejauh ini kita merasa puas ya, apalagi setelah melihat proyek Anda itu yang luar biasa ya, cukup kreatif ini anak-anak ya. Cuman untuk masalah karakternya, nah ini masih harus diuji lagi ya. Nanti kan selama 4 tahun di UNER kira-kira mahasiswa tahun 2002 ini ada yang bermasalah nggak ini? Ya, semoga saja tidak ya. Jadi ini kita evaluasi, tapi yang jelas sejauh ini kita merasa puas ya dengan hasil proyek yang kemarin yang menunjukkan memang Anda ini berusaha kelas melakukan kolaborasi itu. Ya kan sudah coba tadi ya cerita ya dengan teman-temannya lain mencoba menyatukan ya. Ya nanti yang di dalam kehidupan ya seperti itu yang terjadi ya. Betul. Jadi ini saya rasa modal Anda sudah ini punya teman nanti kalau akan mengajukan lomba-lomba seperti PKM ya, lomba-lomba kemahasiswaan kan sudah punya teman dari beberapa
fakultas bisa diajak itu. Dan paling nggak sudah teruji Pak Sarul ya. Ya, sudah teruji pernah expo ya. Sudah dieksplokan. Sudah minimal dipresentasikan. minimal itu jadi milestone Pak Iya, Sarul benar. untuk apa namanya teman-teman bisa ini. Nah, kalau kita ngomongin yang tadi 2021 Pak Sarul. Nah, untuk tahun 2022 ini apa sih Pak Sarul inovasi untuk apa namanya PDB yang kemudian sudah akan dikembangkan dan nanti akan diterapkan untuk mahasiswa baru Universitas Airlangga 2022. Ya, yang pertama di perkuliahan MKWU itu ya, yang tahun lalu tidak bisa terlaksana karena kan masih online ya. Oh ya, Ya, jadi pandemi. Ya, sekarang kita alhamdulillah ya sudah membaik kondisinya. Jadi mungkin perkuliahan nanti sudah bisa offline ya, bisa luring dari semester pertama. Nah, nanti akan ada banyak field trip nanti ya. Nah, apa sih yang membuat Pak Sarul mempertimbangkan bahwa field trip itu perlu gitu loh Pak Sarul? Iya, jadi kan substansi dari field trip itu sebenarnya ya, saya ini termasuk orang yang percaya ya bahwa keilmuan itu harus juga diingat dengan tubuh ya. Oh, ilmuwan ingat dengan tubuh. Gimana tuh? Angel toh? Susah itu. Gimana Mas penjelasannya? Ya, artinya kalau Anda mau belajar berenang ya kan, kan tidak mungkin diberikan teori berenang ya kan, saja atau melihat video berenang. Artinya badan kita juga harus nyemplung nah, dan berbahasa-bahasa. Iya. Itu kan ilmu yang diingat juga harus dengan tubuh kan. Iya. Jadi kadang kita kadang keilmuan itu tidak bisa hanya kemudian mendasarkan kepada kemampuan akal ya saja ya. Kadang badan kita itu kalau ditempa itu badan kita juga akan mengingat itu gitu ya. Otomatis ya, misalnya Anda mengetuk pintu itu kadang-kadang kan nggak perlu berpikir. Karena biasa disuruh misalnya tiap hari kalau mau bertamu mengetuk pintu ya, di depan pintu Anda pasti mengetuk gitu ya. Tidak langsung, itu kan tidak perlu diteorikan dulu ya, tidak lewat otak Anda ya, tapi itu ilmu dan kebiasaannya ya. Itu ini kalau di dalam bahasa Jepang itu ada pepatahnya juga itu ya. Kita dengerin Itu namanya narau yori nare gitu ya istilahnya. Narau yori nare ya. Narau yori nare. Artinya daripada belajar membiasakan. Membiasakan berarti kuncinya ada di membiasakan itu tadi Pak Sarul ya. Dan dibiasakan itu berarti dengan dipraktekkan. Gitu, diajarkan dengan tubuh. Lah kalau kita berjalan kaki melihat ya, itu lebih punya efek kayaknya itu di memori juga ada kuat itu Pak Sarul. Iya benar. Lebih kuat ini kalau kita punya pengalaman di luar ngapain gitu biasanya lebih gampang daripada kita ngebaca sesuatu. Benar, gitu. ya. Mungkin Anda kalau dulu pernah jatuh ketika belajar naik sepeda kan masih ingat-ingat kan? Iya. Rasanya jatuh di mana ya? Itu artinya keilmuan diingat dengan tubuh itu. Iya. Nah itu field trip itu sebenarnya gitu mengingat. Oke. Ya meskipun secara virtual kan bisa ya. Kalau mau melihat rumah itu kan bisa, tapi kan itu tidak mengingat dengan keseluruhan tubuh kita, mata kita aja yang lihat mata itu. Oke, baik Pak Syarur. Ini kan karena saya semester kemarin itu mengalami ini ada mata kuliah dan yang di WITA itu berupa project gitu ya Pak ya. Nah sebetulnya tuh ya Pak ya, kenapa dari UPKK itu mengharuskan adanya project gitu Pak? Kenapa harus project? Ya, selain itu tadi ya, project itu sendiri sebenarnya sekarang ini juga sebagai bagian dari metode ya yang dikembangkan di dalam konteks Merdeka Belajar yang dianggap paling efektif ya. Karena di situ mahasiswa itu akan banyak mendapatkan ruang ya untuk kemudian berkreasi itu tadi, kemudian juga menyampaikan ekspresinya sebenarnya di situ ya. Dan kita juga sebenarnya untuk menuju proyek sudah dibekali dengan beberapa mata kuliah ya seperti kemarin logika dan berpikir kritis ya, komunikasi dan pengembangan diri ya, itu sudah dibekali oleh kemampuan itu juga ya. Jadi proyek itu juga bagian dari tadi yang saya katakan di depan bahwa mengingat pengetahuan itu dengan tubuh. Ya dengan aktivitas Anda mengingat itu. Dan itu ada satu lagi namanya itu
Mimino Kakumong ya. Pakai istilah Iya. apa artinya itu Pak Sarul? Mimino Kakumong itu adalah sebenarnya pengetahuan yang kita peroleh dari mendengar gitu. Oke. Iya. Selain Kadang tubuh kita juga mendengar. bisa dari pengetahuan itu bisa diperoleh dengan mendengar ya. Artinya tidak, maksudnya begini, Anda kadang ngobrol dengan orang ya, orang itu dengan orang lain yang kita sambil ngobrol kita sebenarnya memperoleh pengetahuan kan hanya dari mendengar itu. Iya betul. Ada pengetahuan yang tidak sadar masuk itu. Nah, project juga seperti itu. Anda bisa mendapatkan pengetahuan dari teman-teman Anda yang dari berbagai keilmuan itu dari mendengar juga sebenarnya dari situ. Nah, itu manfaat dari project ya, menggabungkan itu, belajar kolaborasinya itu yang juga penting ya. Jadi aspek-aspek kolaborasi itu juga menjadi penting karena nanti ke depan Anda yang dihadapi adalah kalau sudah lulus yang dihadapi di perusahaan-perusahaan di tempat bekerja ya pasti tiap hari diberikan masalah ya dan harus memecahkan ya. Harus selesai itu masalah. Iya, kalau bekerja kan kalau nggak ada masalah buat apa menyewa Anda kan? Anda disewa untuk memecahkan permasalahan gitu. Nah, tiap hari disajikan permasalahan. Terus bagaimana memecahkan itu? Kan harus dengan project gitu. Iya. Itu begitu. Ya. Saya sendiri ngalamin loh Pak Sarul kemarin ketika project itu ngajar di kelas. Saya awalnya pesimis. Lihat teman-temannya Aldena itu bisa nggak sih anak-anak mengerjakan satu project masalah ya meskipun projectnya itu lingkupnya kecil ya di sekitaran UNER gitu atau di sekitaran ya paling banter Surabaya lah gitu. Tapi ternyata endingnya saya itu di luar harapan saya sebenarnya itu melebihi harapan. Melebihi harapan yang sudah saya ini kan ternyata anak-anak itu bisa ya ternyata ya. Dan maksudnya yang awalnya saya ragu ke generasinya kayak Aldena ini generasi rebahan gitu ya. Tapi ketika mereka dapat kesempatan bisa explore meskipun di situasi yang terbatas karena masih pandemi atau apa ternyata project mereka bagus-bagus ketika expo. Iya, ini salah satunya juga ada yang dari kelas lain ya Pak ya. Ini teman saya ini ada yang membuat project menengahi Poltarbi gitu. Jadi itu sebagai inovasi tambahan lebah gitu, berbahan lokal kayak proteinnya efisiensi gitu Bapak. Coba kita lihat ya, project yang ini Pak Sarul. Inovasi kreatif tim Poltarbi sebagai bagian project kolaborasi dalam program PDB Universitas Erlangga. Wih, keren ini udah masuk keren sekali ya. Diliput di media loh ini. Ini tentang apa? Aldena ini salah satu teman Aldena pasti ini ya. Di angkatan 2021. Iya. Jadi dia itu tentang kayak nutrisi tambahan gitu berupa madu yang dari lebah asli ya tentunya. Nah ini untuk menambah protein gitu, yang efisiensi yang lebih efisiensi. Ini keren ini timnya cewek-cewek semuanya. Emang sih masih wanita. Ya saya rasa ini luar biasa kan ya. Saya tadi awalnya memang kami coba memberikan yang sederhana saja ya. Tapi luar biasa memang angkatan ini semangatnya ya saya lihat itu melebihi itu sehingga proyek-proyeknya sampai pada memberikan pengabdian masyarakat ya, memberikan kontribusi ke masyarakat. Ini saya rasa memang melebihi dari ekspektasi kami lah yang kemarin ya awalnya. Ini saya rasa menarik dan tentu saja salah satu skill yang menarik lagi menulisnya itu ya. Jadi bukan hanya melakukan proyeknya, tapi bisa menuliskannya dan kemudian memasukkan ke media-media yang bukan media sosial saja ya, tapi benar-benar media-media mainstream yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Ini saya rasa saya cukup apresiasi dengan angkatan 2022 ini. Wah, angkatannya Aldena ini. Gara-gara angkatannya Aldena nih, ini UNER langsung naik nih. Tapi emang itu jadi ini kayaknya Pak Sarul ya, kalau bisa kita bilang ya mahasiswa harusnya kayak gitu emang. Iya, memang kayak gitu. Meskipun mungkin pada waktu itu Aldena dan kawan-kawan ini masih mahasiswa baru, tapi nyatanya bisa. Iya. Dan gitu Pak Sarul ya. Iya, benar. Ya, jadi artinya memang manusia itu harus ditantang ya, diberikan tantangan ya, supaya tahu kemampuan sampai di mana ya. Ya itu yang sebenarnya kami coba untuk distimulasikan. Artinya kadang anak-anak itu ada perasaan wah saya
masa bisa sih melakukan begitu ya. Nah, satu hal yang saya pelajari ya ketika saya bertahun-tahun di Jepang itu, orang Jepang itu dijalankan dulu, jangan biarkan orang lain menilai, jangan kita yang menilai. Belum mengatakan tidak bisa ya. Belum sudah menyerah, nggak mungkin ya, susah gitu ya. Kalau keluar gitu pasti nggak akan maju, beban ya. Laksanakan dulu ya. Kalau gagal ya sudah gitu kan, nggak apa-apa ya. Gagal itu biasa berarti Mas. Gagal biasa ya, tapi itu juga kalau di Jepang sih lebih keras lagi ya sebenarnya mereka ya. Kegagalan itu ada tanggung jawabnya memang di situ, tapi bisa melakukan evaluasi di sana. Akan tetapi kita kan bukan orang Jepang ya. Ya, kita orang Indonesia tetap ya, di mana ada sandaran ketuhanan di kita ya. Saya kembalikan. Jadi ada beberapa hal yang memang bisa kita adopsi dari luar ya, tapi kita sebenarnya bisa menggali juga nilai-nilai yang dari kita sendiri yang saya rasa cukup kaya ya. Jadi tidak harus kita berkiblat ke luar itu ya. Jadi kita bisa memadukan itu, istilahnya paling nggak mungkin hybrid ya istilahnya. Oke Pak Sarur, ini kita coba nge-explore apa yang akan dilakukan UPKK di tahun 2022-2023. Nah, untuk mata kuliah PDB itu ada berapa Pak Sarur di semester depan dan semester genapnya di tahun ajaran yang baru ini nanti? Ya, untuk yang semester ganjil ini ya, kan sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang satu memang mata kuliah wajib universitas, yang ini memang sebenarnya adalah mandatory ya, mandatory. Amanah itu Pak Sarur, amanah undang-undang ya yang itu diberikan oleh undang-undang kepada seluruh universitas yang ada di Indonesia untuk menjalankan itu. Ada empat berarti itu Pak empat Sarur, mata kuliah yang meliputi Pancasila, kewarganegaraan, agama, dan bahasa Indonesia. Empat itu yang kita jalankan. Kemudian kita tambahkan dengan mata kuliah rumpun keilmuan. Oke, rumpun keilmuan. Rumpun keilmuan. Ada dua rumpun keilmuan yang kemudian sudah siap bergabung. Yang satu rumpun kesehatan dan rumpun saintek ya. Nah, masing-masing ada dua mata kuliah ya untuk menunjang. Yang untuk saintek itu ada kimia dan biologi ya. Dasar ya. Ya, biologi dasar, kimia dasar, dan biologi dasar. Nah, kemudian yang untuk kesehatan itu ada etika dan layanan ya. Komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan ya, sudah ngambil ya. Sudah ngambil nih. Itu untuk semester ganjilnya. Ya, jadi kalau di total itu ada sekitar ya 10 SKS ya. Kalau untuk setiap satu rumpun ilmunya itu. Nah, sedangkan untuk di semester genap itu ada 3 mata kuliah yang merupakan menunjang ya ini juga selain menunjang pendidikan abad 21 lah ya kita katakan begitu ya, karena ini nanti arahnya ke proyek-proyek, ke kreativitas ya. Oh ya, satu lagi di ganjil itu ada satu mata kuliah juga yang menunjang pendidikan abad 21 itu, yaitu data dan pustaka ya. Data dan pustaka. Kelupaan. Ini kelupaan ya. Karena ini jadi momok juga ini kayaknya. Iya, di semester 1 itu. Ya, padahal ini penting data pustaka, bahwa sekarang semua pasti terkait dengan data. Ya. Kalau meneliti juga terkait dengan pustaka gitu, referensi. Jadi ini kita siapkan dari awal data dan pustaka. Itu di semester ganjil. Jadi ada 12 ya, mungkin kalau di total tadi dengan rumpun. Nah, kalau di semester genapnya ada kolaborasi keilmuan itu. Satu, kemudian ada satu lagi mata kuliah yaitu logika dan berpikiran kritis, dan yang terakhir komunikasi dan pengembangan diri. Ya, jadi ada total ada 6 SKS ya yang diberikan. Nah, ini yang kemarin Mbak Aminah jadi ya semuanya bergabung dalam tiga mata kuliah, tapi outputnya satu berupa project itu. Jadi kan sebenarnya tidak ya terintegrasi ya. Jadi sebenarnya nggak umum itu modelnya Pak. Tidak umum. Nggak umum kan, biasanya kan satu kuliah outputnya sendiri gitu ya. Ini betul. satu project untuk 3 ini ya, agenda ya. Oke. Nah, menurut Pak Sarur, kenapa mahasiswa UNAIR, terutama angkatan baru, mahasiswa baru, itu penting untuk mengambil mata kuliah yang sudah disebutkan Pak Sarur barusan di PDB itu? Ya itu tadi sudah saya sampaikan di awal ya, sebenarnya pola itu sebenarnya kan juga diberikan di lain ya. Ada yang menyebutkan dengan istilah general education ya, general education artinya pendidikan dasar.
bahwa setiap orang yang akan masuk jenjang akademik itu paling tidak memahami ilmu-ilmu dasar ya, seperti itu. Nah kemudian ada aspek yang disebut dengan civic education atau pendidikan kebangsaan. Ya itu yang ada di 4 mata MKWU itu. Jadi yang masuk ke UNER itu dari berbagai wilayah Nusantara ya, bahkan sekarang ada yang dari luar negeri itu banyak juga ya. Jadi ya perlu kita perkenalkan, perlu kita ingatkan lagi ya sebagai kan sudah dewasa ini. Kalau dulu mungkin ya waktu SMP SMA masih kecil ya, belum punya KTP mungkin belum begitu paham. Kalau udah 17 ke atas Anda menjadi warga negara itu, menjadi bagian dari hak dan kewajibannya jelas gitu ya. Sehingga itu perlu pendidikan itu ya. Nah, ini diberikan dalam MKWU. Jadi ini jelas perlu ya. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa nanti ketika masuk ke prodi Anda tidak akan bisa lepas itu dari yang namanya tugas-tugas yang sifatnya project ya. Tugas-tugas yang kemudian sifatnya menggunakan referensi ya, mengolah data itu sebagai hal yang sudah lazim dilakukan di prodi-prodi. Sehingga dari awal itu sudah disiapkan. Sehingga dengan itu diharapkan bisa membuat lompatan-lompatan itu ya, membuat lompat-lompatan sehingga tidak perlu lagi nanti di prodi kebingungan. Misalnya akan membuat sebuah proyek yang kemudian melibatkan dari keilmuan lain ya harus cari punya teman gitu ya. Nah itu kan sudah ada temannya di situ ya. Tapi artinya bahwa pendidikan dasar ini adalah mempersiapkan sebenarnya Anda untuk tantangan-tantangan berikutnya di bidang masing-masing. Aldena mau nanya? Jadi karena mata kuliah ini tuh kan penting gitu ya Pak ya. Lantas harapan dari Pak Syahrul sendiri untuk angkatan 2022 ini gimana sih Pak? Karena kan angkatan 2022 ini tentu jelas berbeda juga Pak dari angkatan saya gitu kan, memiliki kepribadian yang berbeda juga. Ya, yang angkatan baru ini ya. Ya ini saya menunggu dengan cemas tapi juga senang gitu ya. Artinya cemas tapi senang gitu. Cemas tapi senang gitu. Karena memang melihat hasil yang Anda yang angkatan ini lakukan kemarin di project ya, saya punya harapan cukup besar itu nanti ke depan bisa sama ya, minimal sama. Tentu saja nanti ini ada model tambahan ya, artinya di semester ganjilnya sudah offline ya. Nah, ini saya rasa mungkin nanti kalau kita bandingkan hasilnya ya kita harapkan juga bisa lebih baik gitu ya, karena ini sudah dapatnya sudah offline ya, kemarin kan online ya, masih blended itu. Iya, ini banyak masalah ya. Saya rasa harapan saya sama lah ya dengan angkatan 2021 yang bisa menyelesaikan dengan baik itu. Lalu ini Pak Sarur, mungkin Pak Sarur punya kiat-kiat nih untuk mahasiswa, terutama mahasiswa baru yang ke depan ikut mata kuliah PDB, dan tentunya mereka juga akan kita berikan semacam wawasan-wawasan kebangsaan, pengetahuan kebangsaan. Nah, saran-saran apa Pak Sarur yang bisa di-share untuk teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa ini yang nanti akan bergabung dengan kita di PDB, Pak Sarur? Iya, saran saya sebenarnya bisa memulai ya dengan banyak mencari sumber-sumber misalnya yang bisa memicu ide ya, dan artinya sumber-sumber yang mungkin memungkinkan ya menstimulasi ide-ide ya ke depan, karena tantangan di 2022 itu cukup besar karena seniornya angkatannya Mbak Amina ini proyeknya bagus-bagus. Iya benar-benar. Ya, jadi tantangannya lebih besar ya. Mereka ya, sehingga harus bisa mengalahkan angkatannya selanjutnya. Jadi mungkin mulai sekarang sebelum masuk sudah siap-siap gitu. Sesuatu ya, apa yang mau diproyekkan. Benar. Gitu. Kira-kira begitu. Oke. Aldena, sebelum kita tutup ada yang mau dikomentarin? Sharing pengalaman mungkin? Mungkin boleh saya sharing pengalaman PDB semester 2 ini ya Pak ya. Karena kan kalau semester 1 itu ya seperti biasa ya Pak, kan tetap online gitu ya kita, tapi kita juga bertemu dengan teman fakultas lain. Cuma di situ kita tidak ada kolaborasi Pak. Jadi kita juga kurang diskusi juga dengan teman antar fakultas gitu. Dan untuk di PDB sendiri itu kan
saya termasuk di yang rumpun kesehatan gitu ya Pak ya. Nah itu kadang kita berdiskusi tuh mereka gimana Pak ya, berpikirnya tuh kritis gitu loh Pak. Itu yang memacu masing-masing individu untuk wah saya nggak mau kalah nih sama dia gitu Pak. Jadi untuk semester 1 tuh saya lebih merasa seperti itu sih Pak. Tapi kalau untuk di semester 2 ini saya merasa benar-benar rasa kekeluargaan dalam satu kelompok itu ada Pak. Karena jika dalam jalannya suatu proyek itu satu orang itu tidak terlibat, itu kayak rasanya kurang gitu Pak. Jadi di semester 2 ini proyek itu sangat membantu sih Pak untuk mahasiswa dapat ya mengembangkan rasa kekeluargaannya gitu. Terima kasih ya Pak. Dan juga ini Pak, kalau misalnya dari fakultas masing-masing ini Pak, kita ada kegiatan, kita bisa sharing gitu Pak, kita bisa ngajak teman antar fakultas kita gitu untuk berpartisipasi gitu Pak. Jadi lebih ini ya, apa namanya, semakin pergaulan kita luas, jadi semakin enak sebenarnya ya. Iya betul Pak. Kita dapat informasi banyak, pengalaman banyak betul. gitu ya. Iya. Okay. Yang cocok apa kan? Ini generasi milenial juga kan? Iya. Iya. Yang kira-kira cocok ya, ini cocok pas dengan generasi saya ini ya. Mata kuliah apa? Menurut Aldina? Mata kuliah, ya ketiganya sebetulnya cocok sih Pak. Karena menurut saya gini, untuk yang di komunikasi dan pengembangan diri itu kan kita juga dilatih untuk mengetahui diri kita sendiri gitu ya Pak ya. Kita yang notabene sekolah gitu belum mengetahui tentang diri kita, tentang kepribadian kita. Di komunikasi dan pengembangan diri itu kita dituntut untuk mempresentasikan diri juga Pak. Terus di logika dan pemikiran kritis itu kita dituntut untuk bisa memikirkan hal yang sebetulnya sering terjadi di masyarakat, namun luput ya? Iya gitu Pak. Contohnya tuh mungkin ini ya Pak ya, kenapa di gang-gang kecil tuh ada polisi tidur? Nah gitu. Itu pertanyaan yang kadang-kadang nggak pernah terpikir kalau kita jawab ya kan. Tapi itu bukan berarti nggak ada maknanya kan. Betul. Nah untuk di mata kuliah kolaborasi juga itu ya pastinya kita disuruh untuk kolaborasi tadi ya Pak, adanya terciptanya diskusi antar rumpun keilmuan gitu Pak. Jadi ketiganya masuk sih Pak di saya. Saya pengen ngulang lagi nih. Tapi jangan. Nanti udah naik kelas ya. PDB saja. Iya betul. Itu apa namanya, pengalaman PDB itu jadi sesuatu yang indah untuk diingat, tapi jangan sampai diulang. Kalau diulangi itu tanda tanya, itu berarti gagal tuh ini. Betul. Oke. Mungkin kalau apa namanya, boleh kita simpulkan bahwa ternyata pendidikan kebangsaan itu penting loh untuk generasi Z sekarang ini. Seperti yang sampaikan Pak Sarur tadi kan, yang pernah kita diskusikan tadi, bahwa kebangsaan itu ya naluri kita sebenarnya, manusiawi kok. Setiap orang itu punya rasa cinta terhadap bangsanya, kampung halamannya, tempat di mana dia dibesarkan. Sejauh-jauh orang pergi ke negeri orang, mungkin kerinduan tentang negerinya sendiri, tanah airnya sendiri itu pasti ada. Dan seperti kata Pak Sarul tadi, jadi bukan indoktrinasi ya, bukan. tapi kita memang menumbuhkan, sudah ya kan, menumbuhkan dan mengelola apa yang sudah ternyata dimiliki oleh masing-masing manusia, sehingga jangan sampai output dari kecintaan kita terhadap tanah air itu sifatnya destruktif, kayak misalnya sayap kanan yang terlalu berlebihan, Nazi misalnya, chauvinis, tapi kita benar-benar inline atau sejalan dengan cita-cita dan harapan dari bangsa kita di Indonesia. Dan wawasan kebangsaan itu bukan berarti sesuatu yang ada di awang-awang, sesuatu yang susah, sesuatu yang rumit, sesuatu yang mungkin jauh dari pikiran kita semua, tapi bagaimana perasaan kebangsaan itu bisa kita telurkan dengan cara yang seperti Pak Sarur share tadi, memecahkan apa yang ada di sekitar kita yang itu kita anggap sebagai sebuah persoalan. Kira-kira gitu Pak Sarur ya. Kayak gitu. Oke. Nggak terasa ini udah lama banget kita ngobrolnya. Terima kasih Pak Sarur sudah hadir di Ngobas kebangsaan. Sebelum kita jargon ya, dulu Pak. Oke. Baik, saya pimpin ya Pak. Ya oke. Ngobas apapun dibahas sampai tuntas. Oke, terima kasih Pak Sarul. Terima kasih banyak. Bendera oleh Ndai Gapus. Seperti rambutmu, cintaku memuja biru langit dan asin laut, latar segala tanah hidupku.
telah jadi umbul-umbul yang lama, memanggil burung tak datang, hujan tak hinggap. Ingatan dari awal waktu mengelupas tembok menara ini, dan masih cantik warna purba bumi terlihat dari atas sini.